Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semua kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik yang sakit segera diberikan kesembuhan, untuk yang mendapatkan problem hidup segera diberikan jalan keluar atau solusi, untuk yang menunggu jodoh semoga segera dipertemukan dengan jodoh ya. Masih bersama aku di general reading, pembacaan secara umum energi tarik secara acak, jadi bisa resonate bisa tidak tergantung dari vibrasi energi sahabat semua, jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini dan semua kembali kepada sang pemilik alam semesta, menyerahkan apapun itu ya, dan tetap melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan langkah dalam hidupmu. Kaget enggak sih seandainya dia bisa jujur? Ini yang mau dikatakan untukmu. Oke, kita mulai. Kaget enggak sih ya seandainya dia bisa jujur? Ini yang mau dikatakan untukmu. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Gitu ya. Apa tuh? Gitu. Fokus ya. Mau tahu kan? Bikin deg-degan kali. Bikin ser-seran gitu. Bikin deg-degan gitu. Apa sih Des? Yo, kita lihat yuk. Kaget gak sih? Oh, dia sendiri gelisah ya di sini ya, ngerasa gelisah, ngerasa uh, kayak depresi gitu. Mungkin mikirin kamu ya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi nggak berani, kan? Nggak berani jujur. Pingin ngomong gitu, tapi bagaimana caranya menyampaikan ke kamu gitu loh. Jadi kegelisahan itu terjadi pada dia gitu. Ya, oke. Kita lihat kartu selanjutnya. Tentang apa gitu? Kenapa dia mesti gelisah? Kalau mau sampaikan ya sampaikan aja sih. Kenapa mesti gelisah? Nah, betul nggak? Betul. Ya ada juga sih ya. Cowoknya tuh terlihat tangguh, besar, gede. Tapi kalau udah urusan asmara atau urusan lawan jenis itu dia agak grogi gitu. Ada banyak. Ingin menyampaikan tentang ketidakpastian yang dia pikirkan tentang hubungan ini. Dan karena apa? Karena dia kayaknya orang baru mencari jati dirinya. Selama itu tidak ngerti dia hubungan ini mau dibawa kemana, mau ke arah mana, dia nggak ngerti. Jadi dia tuh gelisah loh dengan hubungan yang belum atau tidak punya arah atau belum mempunyai arah ini gitu. Dan dia konyol ya, memang konyol sekali gitu ya. Sesuatu udah berjalan, udah terjadi tapi belum punya kepastian, itu kan konyol gitu ya. Tetapi dia ingin memulai semuanya dari titik nol. Ya mungkin kamu sudah terhubung dengan dia 5 tahun gitu, tapi nggak ada hubungan, tapi kalian memang ngejalanin karena apa? Ya karena perasaan aja gitu ya, karena saling nyaman aja. Tetapi tidak bagi dia. Akhir-akhir ini dia ngerasa gelisah, depresi gitu loh, nggak bisa tidur gitu. Kenapa? Dia ngerasa hubungan ini seharusnya punya tujuan kan, ini saat ini belum ada kepastian. Tujuan itu mau dibawa kemana? Mau dibawa ke pernikahan atau mau dibawa heaven aja, atau mau dibawa ya TTM-an aja gitu. TTM itu apa? TTM itu teman tapi mesra gitu ya. Teman tapi tidak menikah kayak gitu loh maksudnya. Tapi saat ini dia mulai mencari jati dirinya, mengerti, mencari sebuah tujuan di mana dia ingin memulai semuanya dari titik nol. Dan dia akan berani mengatakan ini untuk kamu.
dia kan berani mengatakan ini untuk kamu, mulai mengadakan atau melakukan sebuah pergerakan yang terarah gitu. Kalau kemarin ya ngopi-ngopi aja, jalan-jalan aja, ketemuan aja kayak gitu kan. Biasanya kan kayak gitu ya. Tapi kamu juga nggak ngeluh sih, karena ya happy aja gitu, ya kan. Dan ini adalah yang akan dia lakukan. Dia akan melakukan sebuah tindakan awal untuk menyampaikan perasaan kegelisahannya ini ke kamu, yaitu tentang sebuah keinginan mulai dari titik nol, dimulai dari awal untuk sebuah hubungan. Dan dia memberanikan diri untuk ini. Ya, kita mulai bergerak gitu dianya tuh. Ini bisa orang lama tapi bisa orang baru ya. Jadi kamu akan mendapat double. Bisa mendapat double dari dia yang baru atau dia yang lama. Kamu nanti bisa melihat ya apa yang akan terjadi gitu ya. Di sini terlihat ada orang lama yang ingin ngajak balikan sama kamu, tetapi ada juga orang baru yang memang notabene bisa jalan sama kamu gitu ya. Itu atau memang orang baru yang memang benar-benar baru ya, ketemu kamu gitu, baru benar-benar baru bersama kamu, atau benar-benar ingin menjalin sebuah hubungan dengan kamu ya, yang disebut dengan sebuah titik nol gitu. Tapi lebih ke condongnya kalau aku lihat dari orang lama yang sudah terpisah seperti itu ya, itu oke ya. Mudah-mudahan aja dua-duanya datang. Berarti kamu dicintai lebih dari satu orang, cuman keputusan tetap ada di tangan kamu. Dan jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan Sang Pemilik Alam Semesta untuk mengambil sebuah keputusan, dan semuanya menyerahkan pada Sang Pemilik Alam Semesta. Dan semua kembali ke kamu, ke tangan kamu, karena tanggung jawab hidup kamu ada di tangan kamu. Dikatakan jangan kasih perasaanmu seutuhnya ke orang yang main-main, karena bisa kabur. Itu biasanya dimiliki playboy, playgirl. Jadi hati-hati, jangan pernah memberikan perasaan atau kasih perasaan kamu itu seutuhnya ya, 50 dulu kek, 25 dulu ya kan, seperti itu. Dan jadi orang jangan baperan gitu ya. Jangan kasih cintamu 100% pada orang yang main-main, bisa kabur gitu. Nanti kamu sedih sendiri, menangis sendiri nanti jadinya, ya kan. Akan ada yang melakukan segala cara untuk menarik perhatian kamu, karena orang ini mengincar keuntungan dari kamu. Ada juga ya, hati-hati. Intinya tetap hati-hati, jangan baperan. Jangan karena dia ganteng, dia tampan, terus kamu dideketin, terus kamu ngerasa beruntung gitu. Nggak taunya dia malah sebetulnya hanya sekedar mencari sebuah atau mengincar sebuah keuntungan dari kamu, kan rugi kamu ya kan. Namanya dimanipulasi kamu, itu modus untuk sebuah tujuan. Jangan sampai ya. Jadi harus hati-hati. Di sini dikatakan seperti itu. Sosok yang terlihat emosional, keras, egois, cuek ya, sebetulnya tujuan akhirnya kamu gitu loh. Pada akhirnya akan menghampiri kamu. Nah, kamu juga jangan melihat tentang casing seseorang yang kesannya cuek gitu, nggak egois gitu. Sepertinya tuh orang tuh nggak suka sama kamu, belum tentu ya. Karena biasanya itu untuk menutupi perasaannya, karena dia nggak mau dibilang baper atau dia tidak mau baper gitu ya. Yang membuat batasan atau blok itu akan membuka celah untuk komunikasi lagi, karena sudah tidak tahan lama menahan rindu. Ini pasti masa lalu kamu yang akan kembali seperti itu ya. Pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Orang masa lalu itu kan kenapa bisa jadi masa lalu? Biasanya kebanyakan alasannya ya karena tidak ada satu arah ya, beda prinsip yang jauh berbeda gitu, sehingga membuat hubungan itu harus terpisah gitu. Nah, seperti ini yang harus kamu pertimbangkan kembali
ya kan? Kamu kan juga nggak mau terulang kembali untuk hal-hal yang sepele yang membuat justru menghabiskan energi kita untuk memikirkan dia. Intinya ya pertimbangkan kembali aja. Cinta yang rumit dan sulit, meskipun ada yang lain, tapi seseorang akan hubungi kamu karena ada hasrat atau semangat yang besar untuk kamu. Jadi dia itu cinta banget sama kamu, sehingga dia walaupun ada yang lain itu nggak ngubris gitu. Kenapa? Dia tertuju pada kamu, dan dia memang ingin sama kamu gitu ya. Karena apa? Ada hasrat, ada sebuah chemistry di antara kalian berdua, dan tentunya dia memang menuju ke kamu seperti itu ya. Setelah ada yang menghancurkan perasaanmu, hidupmu, akan ada yang datang untuk serius, akan membahagiakan kamu. Doamu untuk meminta orang yang tulus akan terkabul. Amin. Allahumma amin ya. Jangan terlalu berkorban untuk keluargamu, karena mereka belum tentu ada saat kamu susah. Ya sewajarnya aja ya, sewajarnya aja ya, tidak harus berkorban atau terlalu besar gitu ya, terlalu gitu ya, seadanya. Kalau ada ya bilang ada, kalau nggak ada ya jangan pelit, tapi intinya seperti itu aja sih. Seseorang yang terkoneksi dengan kamu akan interaksi dengan kamu karena energi dia berkaitan dengan kamu dan saling memikirkan ya, dan dan alam semesta akan mempertemukan kamu. Amin. Allahumma amin ya. Amin amin amin. Mudah-mudahan begitu adanya ya. Oke. Ya, kadang memang ya itu orang yang cuek, orang yang sepertinya nggak sayang, orang yang jangan terkecoh ya, dan jangan baperan jadi orang, biar lebih santai. Seandainya terjadi apapun juga jadi kamu nggak terlalu terluka gitu, iya kan? Betul, kita tegaskan sekarang. Kaget nggak sih sekarang? Kaget nggak sih seandainya dia bisa jujur ini yang mau dikatakan, untuk yang mau mengatakan ingin balikan. Kalau yang orang lama, yang orang baru ya dia ingin menjadi pasangan kamu gitu. Ini ada yang patah hati di sini ya, ada yang patah hati, ada yang sedih sekali, ada yang terluka di hubungan ini. Kamu mungkin ya, tetapi dia mempunyai ketulusan, mempunyai perasaan yang tulus untuk kamu ya. Jadi ada peluang, dia ingin masuk kembali, ingin datang kembali untuk kamu kalau dikasih peluang ya. Kenapa? Karena dia nggak bisa kemana-mana di sini, jatuhnya stuck gitu ya kan. Di sini udah dapat chemistry dari kamu gitu loh, udah kecocokan sama kamu gitu, jadi dia nggak bisa selain hati, dan dia akan berkomunikasi kembali sama kamu. Itu orang lama bisa, orang baru pun bisa. Ini orang yang sudah kamu kenal ya, memang betul-betul masih berjalan sama kamu juga ada gitu ya. Selama ini dia mengisolasi diri, untuk meyakinkan dirinya bahwa juga dia tidak mencari yang lain ya. Ini tentunya diantaranya dia yang baru, atau dia yang sekarang bersama kamu, atau dia yang lama akan kembali sama kamu, seperti itu ya. Jadi dia ingin kembali membagi perasaan cinta ke kamu, ingin kembali menjalin hubungan cinta ke kamu, seperti itu. Atau orang ini yang akan mengatakan jujur ke kamu ini adalah orang yang betul-betul mencintai kamu, seperti itu ya. Ya, di sini terlihat ada energi Gemini, terus ada energi Cancer, ada energi Aries,
ya. Juga ada energi Virgo, ya. Juga ada energi Scorpio, seperti itu yang terlihat di sini dan tercurah di sini, ya. Ada elemen air, ada elemen api, ada elemen udara, ya. Oke, jadi begitu sahabat Bondes, ya. Semoga bisa menjadi sarana untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Dan yang pasti harus kamu ingat, mencintai apapun karena Allah atau menurut keyakinan kamu, karena jangan sampai mencintai karena pengertian kamu sendiri, ya. Karena seandainya nanti terjadi sesuatu itu kamu tidak terlalu sakit atau tidak terlalu menyesal gitu, ya. Dan tetap jadi orang baik, berjalan di kebenaran, bermohon yang terbaik dalam semua hubungan, dan tetap berdoa, ya, dalam apapun itu keadaannya. Karena berdoa itu adalah sebuah alat komunikasi antara kamu dan Tuhan gitu. Jadi dimana kamu ada penderitaan, ada kebahagiaan, tetap bersyukur, ya. Dan tetap bermohon yang terbaik, menyandarkan, berharap hanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ingin personal reading silahkan personal reading, ada di deskripsi, ya. Hubungi nomor telepon aku di deskripsi atau di setiap video Gunde lampirkan, ya. Cari aja di situ kalau mau personal reading, ya. Kalau ini adalah ranah kamu dan kurang detail. Kalau yang memang ingin personal reading tentang karier, tentang keuangan, atau tentang asmara atau apapun itu, silahkan hubungi ke nomor Bondes, ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Ada kesalahan milik Bondes, ada kebenaran mutlak milik Sang Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.